Muhammad Arif sampai detik ini juga masih hilang juga. Jadi adegan itu tidak ada. Keluarganya Dipo Nusantara Aidit itu mengatakan bapak saya bukan seorang perokok. Tika. Halo teman-teman, ya lama tidak berjumpa dan hari ini saya sudah ditemani dengan Mas Gugun. Siap. Ya, Terima kasih Mas Pendeta. ya. Jadi gimana Mas Gugun, ini kan sudah menjelang 30 September. Ada apa dengan 30 September? 30 September itu biasanya ada nobar, Mas. Nobar biasanya, nobar. Tapi saya tidak merasakan. Mungkin generasi Mas Gugun kan merasakan. Mungkin kalau kita bicara tentang 30 September itu kita selalu flashback ke tahun-tahun 65 lah. Tahun 65 bahwasanya di negara kita itu tertulis dalam tinta merah bahwasanya ada pemberontakan. Ada pemberontakan. Jadi Konon ada pemberontakan. ada pemberontakan. Ada pemberontakan. Dan itu jadi sebuah karya seni ya. Ya, jadi sebuah karya seni, bahkan difilmkan. Difilmkan dia kan karya seni difilmkan. Nah, Jadi ini buat teman-teman kan biasa nonton. Ini suatu hal yang menarik Mas Gugun. Jadi ya di tahun 2021 nih kan. Jadi Twitter Bin itu pernah men-tweet teman-teman bahwasannya ada sebuah museum, satu-satunya museum Indonesia yang berisikan bukti-bukti fakta sejarah secara forensik atau tertulis. Nah, itu ada dalam Museum Sandi, Mas Gugun. Museum Sandi. Museum Sandi, bukan Sandi saya. Ini Museum Sandi negara maksudnya ya. Iya. Itu di Jogja. Nah, official Twitter Museum Sandi di tahun 2021 pernah menanggapi ya cuitan tentang film ya pengkhianatan G30 SPKI. Itu kan ada suatu scene di mana mayatnya itu disilet-silet, itu ya, mayat 7 jenderal itu disilet-silet gitu. Mas Gugun kan yang nonton ya sampai hafal ya. sampai berkali-kali lah. Berkali-kali disilet-silet dan apa, dan ternyata hasil forensiknya itu tidak ada. Jadi adegan itu tidak ada dari hasil penyelidikan forensik di mayat 7 jenderal itu. Ya, Itu tidak ada. kembali lagi itu mungkin karya seni ya. Karya seni. yang dituangkan melalui pertunjukan film. Mhm. Setahu saya karya itu film pengkhianatan G30 SPKI itu naskahnya ditulis seorang seniman teater Arifin C. Nur dan disutradari juga Arifin C. Nur. Saya sangat pengagum Arifin C. Nur karena saya pernah mementaskan salah satu naskahnya yang berjudul Umang-Umang. Umang-umang. Umang-Umang itu karyanya Arifin C. Nur. Pada waktu itu saya pentas di Malang, Mhm. di Universitas Muhammadiyah. Menarik pada dasarnya. Tapi di karya filmnya Arifin C. Nur ini saya pada dasarnya kurang sepakat lah. Oke. Dalam hati nurani saya kurang sepakat. Bahkan waktu talk show Sambil ngopi ya Mas ya. Siap. Amit. Salah satu talk show di TV nasional, keluarganya Dipo Nusantara Aidit itu mengatakan bapak saya bukan seorang perokok dan Oke. tidak merokok. Ya, dalam scene itu ada yang merokok ya. Di scene yang digarap oleh besutannya si Arifin C. Nur, seorang DN Aidit itu merokok dengan santainya, dengan tergopoh-gopohnya. Itu sih. Tapi kembali lagi, Ya, itu karya seni. itu karya seni. Dan karya seni itu perlu diketahui Perlu diketahui. bahwasannya kalau karya seni ada dua Mas Oke. Pendeta, menurut saya pure itu karya seni dari hati Mhm. atau pure karya seni itu titipan. Titipan. Jadi ada seorang yang membiayai, kamu harus mementaskan ini, tujuannya ini, impactnya ini. 800 juta ya. Iya.
Tapi saya tidak membicarakan filmnya si Arifin Nur. Oh, itu pengalaman saya pribadi. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi karena saya kegiatan saya sehari-hari itu kan ya pelaku seni gitu. Pelaku seni. Jadi saya menulis naskah itu pun terkadang, Mas Kukun, tolong saya dibuatkan naskah ini tujuannya seperti ini biar saya menjadi seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman, Cak Kukun ini juga seorang seniman, teman-teman. Seniman, pelaku seni, dan fun fact buat kalian, Cak Kukun ini meskipun Islam pernah jadi Tuhan Yesus loh, di salah satu drama pementasan. Mantap banget. Nah itu Mas, jadi ya kita kayaknya sudah dulu lah ngomongin soal film Film, itu ya. kan salah satu seni, tapi juga katanya ada salah satu karya seni ya yang gara-gara 30S ini masih menjadi apa ya, dikambing hitamkan lah Mas Nur. Ya. Mas, Perlu diketahui teman-teman bahwasanya seorang seniman itu biasanya mengkaji sejarah. Kita tahulah lagu Genjer-Genjer itu adalah karya seni dari seorang musisi angklung di daerah Banyuwangi sana, namanya Muhammad Arif. Lagu Genjer-Genjer diciptakan oleh Muhammad Arif itu sekitar tahun 1941. Tujuannya adalah dia ingin bilang bahwasannya di dalam lagu itu ternyata lebih ganas dijajah Jepang ya daripada kita dijajah orang Belanda yang konon 350 tahun itu. jadi Genjer-Genjer itu sebenarnya lagu yang menceritakan tentang rakyat Indonesia yang dijajah oleh Jepang. Bukan lagu yang identik dengan PKI. Bukan. Maka dari itu saya tuh salah satu dari beribu-ribu orang menurut saya yang tidak setuju kalau lagu Genjer-Genjer tidak boleh digaungkan. Bukan saya pro PKI loh ya. Bukan saya pro komunis, tapi emang itu adalah karya seni yang menurut saya lagu itu menarik. Genjer-genjer ning gedokan pating kemleler. Artinya sandang pangan seorang warga Banyuwangi pada waktu itu sangat tertekan, hasil buminya dirampas oleh orang-orang Jepang. Karena kita tahulah di tahun 41-42 kita bahwasanya peralihan Portugis dan Belanda sudah dikalahkan oleh Jepang dan Indonesia pada waktu itu dikuasai oleh Jepang. Ya tidak lama, sampai 45 tahun. Sehingga lagu itu tercipta. Terus berarti kenapa itu identik dengan PKI sampai dibuat ya? Pada waktu itu seingatku di zaman era PKI itu ada event namanya Genjer-Genjer PKI gitu ya. Itu tuh berarti cuman legitimasi aja atau penggunaan saja gitu ya? Menurut saya itu penggunaan saja. Konon karena kita tidak hidup di zamannya. Konon katanya sewaktu ada rapat atau tentang Partai Komunis Indonesia ini PKI itu selalu menyanyikan lagu Genjer-Genjer, sehingga lagu Genjer-Genjer diklaim oleh beberapa lawan politiknya pada waktu itu adalah sebuah lagu tentang bagaimana ini lagu Genjer-Genjer katanya kan ada lagu Genjer-Genjer katanya diplesetkan menjadi lagunya kan seperti ini, Genjer-Genjer ning gedokan pating ning gedokan ini diganti jenderal pating kemleler. Artinya PKI itu sengaja ingin membunuh jenderal-jenderal yang pada waktu itu siapa yang bikin? Yang menggubah lagu konon katanya orang-orang petinggi-petinggi PKI yang mengubah lagu itu. Dan makanya di tahun 2015-16 itu terdengar kabar, bahkan santer masuk media bahwasanya ada salah satu grup reggae yang dari Mojosari. Mojosari Mojokerto. Mojosari Mojokerto waktu itu pentas di Gelora Ahyani
Glora Ayani, waktu itu festival Vespa, Mhm. menyanyikan mengaransemen lagu Genjer-Genjer dan ditangkap. Ditangkap dan diinterogasi. Katanya, apa kalian ini ingin menghidupkan paham-paham komunis? Padahal itu karya seni loh, Mas. Karya seni. Karya Karya seni. tadi siapa? Muhammad Arif, seorang seniman angklung dari Banyuwangi. Lah sekarang ini hanya seorang anak reggae aja ditangkap, terus nasib Muhammad Arifnya sendiri gimana? Sebagai pencipta, Mas. Saya membaca beberapa artikel tentang Muhammad Arif. Beliau sewaktu pemberontakan, katanya pengkhianatan G30 SPKI tahun 65 itu, setelah itu dibubarkan PKI, nasibnya Muhammad Arif waktu pamit ke keluarga ini, konon menurut anaknya pamit ke keluarga keluar, ndak pulang sampai detik ini. Wait, jadi Muhammad Arif sampai detik ini juga masih hilang juga. Anaknya yang menurut artikel itu anaknya bercerita seperti itu. Jadi ayah keluar pamit ke keluarga terus ndak pulang-pulang sampai detik ini. Sampai artikel itu diterbitkan tahun 2012. 2012. Artikel. Jadi memang di era itu kasihan teman-teman seniman. Bahkan konon beberapa seniman-seniman khususnya di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di Mojokerto, di tahun-tahun itu seniman-seniman ludruk itu banyak yang tidak berani tidur rumah. Di tahun 65. Karena dulu umumnya kalau di daerah kami, di daerah Mojokerto ini, gestok. Oke, bisa dijelasin gestok itu apa? Gestok itu gerakan PKI yang tidak sepaham dengan konon ini, Mas ya, ini masih konon. Tidak sepaham dengan orang-orang PKI maka akan dibunuh. Dan dulu kata nenek moyang saya, Mbah Buyut saya selalu bilang, biyen iku akeh getih-getih kok kali, orang-orang tanpa kepala dan sebagainya. Makanya seniman-seniman dulu tuh dikira lekra. Lekra itu lembaga kesenian rakyat tapi yang pro dengan PKI, yang tidak pro dengan PKI. Oh, jadi dulu ada counternya juga ya. Counternya juga. Jadi lekra itu tadi teman-teman. Lekra. Lembaga kesenian rakyat. Nah, ini aja Mas. Jadi ternyata G30S kaitannya dengan seni itu banyak yang banget. perlu direkonsiliasikan maupun banyak yang perlu diklarifikasikan gitu ya terkait dengan itu. Dan itu kita tadi baru ngomongin soal film dan lagu. Film dan lagu. Belum bentuk karya seni yang lain. Bener. Puisi. Pada seingatku ya pada waktu itu puisi bau kiri aja dikit sudah ditangkap gitu ya. Sudah ditangkap dan diintimidasi. Sudah bisa ditangkap dan diintimidasi. Dan pada akhirnya pada bingung semua yo. Nah, tapi nih Mas, ini closing statement ya. Kita singkat aja lah. Gitu kan, ini malam hari sebelum 30 disclaimer kami nggak mendukung PKI ya. Karena kami taat negara. Karena kami taat negara. Taat negara bahwa kami tidak mendukung sama sekali. Sekali tidak mendukung. Paham komunis yang tidak mendukung kami adalah paham komunisnya. Ya, paham komunisnya. Nah, itu makanya di tahun 2003, insya Allah tahun 2003, Gus Dur mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, bahwasanya semua anak atau cucu atau garis keturunannya seorang PKI boleh menjabat menjadi TNI, boleh menjabat menjadi polisi, ASN, bahkan menjadi presiden. Dan itu jelas, dan itu dicabut. Dan itu menurutku juga mewakili nilai Pancasila. Iya benar. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab juga. Gitu. Jadi Gus Dur sudah tepat menurut saya. Menurut saya Gus Dur sudah tepat mencabut itu, bahwasanya bagaimanapun PKI juga warga negara Republik Indonesia. Ya, itu.
Gitu. Maksudnya anak garis keturunannya Anak garis keturunannya. adalah warga negara Republik Indonesia. Nah, kayaknya sedemikian itu aja teman-teman dari obrolan kita hari ini, dan terima kasih karena sudah ikut overthinking bersama kita. Yang pasti teman-teman ingat satu hal, bahwa kita diajak untuk memanusiakan juga manusia yang lain gitu ya. Dan bahkan nih kalau terakhir ya, kalau menurut orang Kristen tuh ya kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri ya Mas. Ya nek di Kristen gitu. Nah, apa tadi closingnya pernyataan Gus Dur aku yakin sudah sangat mewakili bagaimana Islam itu juga hadir dalam memanusiakan orang lain juga. Jadi terima kasih buat teman-teman. Jangan takut untuk overthinking, tapi juga tetap tahu batasan karena kita hidup dan sejahtera di bumi pertiwi kita. Terakhir Mas, Ya. salam dari saya mewakili umat muslim, salam toleransi dan salam damai buat kita semuanya. Tuhan berkati.